Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil proyek yang telah kami selesaikan berjudul Flamventory, yaitu sistem monitoring dan optimalisasi stok barang operasional perkebunan kelapa sawit berbasis web. Proyek ini diambil dari studi kasus yang berasal dari proses pengelolaan inventory pada perkebunan kelapa sawit yang masih dilakukan secara manual. Sistem ini dikembangkan untuk membantu pemilik kebun, karyawan, dan supplier dalam mengelola stok barang, melakukan pengujian, dan memantau status pengiriman, serta menghasilkan laporan stok secara lebih akurat dan real time. Kelompok 8 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Intan Lestari dan 2 teman saya Anastasia Irsad dan Mutia Anindita. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengembangan sistem Flamventory menggunakan metode Scrum Thinking. Metode Scrum tadi digunakan pada proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa sprint, sehingga setiap hasil yang telah kami kerjakan itu dapat dievaluasi dan juga diperbaiki berdasarkan masukan yang telah kami peroleh. Untuk tahap pertama itu adalah produk, yaitu ini merupakan tujuan utama yang ingin dicapai selama pengembangan sistem. Produk kami adalah kehadiran sistem inventory berbasis web bernama Flamventory yang memudahkan pemilik kebun, karyawan, dan supplier dalam menyimpan, memantau, dan melakukan perbaikan stok barang operasional perkebunan kelapa sawit secara akurat dan real time, sehingga menggantikan proses penyesuaian manual selama 2 minggu. Produk berikutnya berdasarkan ini kami akan susun produk backgroundnya dan sistem itu yang kami kembangkan, mulai dari registrasi hingga pengiriman barang dan juga pengeluaran barang. Setiap backlog ini berasal dari kebutuhan pengguna yang telah kami analisis sebelumnya pada dokumen SKPM. Saya di sini ada bagian registrasi dan juga login, lalu ada pengelola data barang, dashboard, pengajuan barang, distribusi barang, laporan harian hingga pengelolaan pesanan supplier. Selanjutnya itu adalah sprint planning dan sprint backlog. Setelah produk backlog tadi selesai disusun
dibelakangi oleh proses pencatatan stok barang di perkebunan yang masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi stok, dan sulitnya memantau distribusi barang. Oleh karena itu, dikembangkan sistem inventory berbasis web untuk membantu pengelolaan stok barang secara lebih efektif. Ruang lingkup sistem mencakup pengelolaan data barang, pencatatan barang, monitoring stok barang, penyajian laporan stok, manajemen pengguna, pengelolaan pesanan barang, dan juga dashboard monitoring. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan, diperoleh 3 stakeholder utama, yaitu Bapak Mujono sebagai pemilik kebun, Abdul Hamid sebagai karyawan pengguna yang mengajukan permintaan barang, serta Sagimin sebagai supplier yang bertugas mengelola pesanan serta pengiriman barang. Ketiga stakeholder inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, mendefinisikan fitur yang harus tersedia, seperti registrasi, login, mengelola data barang, form pemakaian, memantau stok barang, laporan stok, dan juga lainnya. Setelah itu, dilakukan penentuan prioritas menggunakan metode Moskow. Fitur dengan prioritas must have menjadi fokus utama pengembangan, sedangkan fitur should have dan could have tidak dikembangkan setelah kebutuhan utama dipenuhi. Seperti kebutuhan fungsional ini dibagi menjadi beberapa prioritas, ada registrasi must, login must, lalu ada juga pemilik kebun melihat stok itu sebagai should, dan juga ada yang lainnya. Sama halnya seperti kebutuhan non fungsional juga bisa menjadi beberapa prioritas untuk pengembangan programmer nanti. Nah, seluruh kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi user story, sehingga setiap kebutuhan benar-benar berasal dari kebutuhan pengguna. Misalnya, kebutuhan pengelolaan barang menjadi user story pemilik kebun. Lalu ada juga kebutuhan login dari sistem, itu menjadi user story semua pengguna, dan juga ada user story yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara ketiga aktor dengan seluruh fitur pada sistem, seperti pemilik kebun memiliki akses dashboard, pemilik kebun melihat laporan, konfirmasi pengajuan barang, dan juga lainnya. Sedangkan karyawan untuk melihat dashboard karyawan dan melakukan pengajuan barang. Lalu untuk supplier sendiri, pada sistem ia dapat melihat status pengiriman, mengelola pesanan, dan juga melihat dashboard supplier. Nah, setiap use case diagram tadi kemudian dijelaskan lebih rinci lagi pada use case skenario. Di dalamnya terdapat aktor, description, precondition, alur utama, alternative process, hingga post condition. Sebagai contohnya, pada use case kelola barang ini dijelaskan langkah-langkah pemilik kebun, mulai dari membuka menu kelola kebun, lalu sistem menampilkan daftar stok, pemilik kebun memilih aksi tambah, edit, ataupun hapus, sistem melakukan validasi barang, hingga sistem menyimpan perubahan. Lalu post conditionnya, data barang dan stok berhasil diperbarui sesuai aktivitas karyawan. Nah, dari keseluruhan dokumen dapat dilihat bahwa kebutuhan sistem inventory tidak muncul secara langsung. Prosesnya mulai dari permasalahan nyata di perkebunan, kemudian dilakukan identifikasi stakeholder, selanjutnya dianalisis kebutuhan pengguna, dan dituangkan ke dalam user story. Dari user story
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dokumen DPPL. Yang pertama pada bagian use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan diagram use case ini menjelaskan secara keseluruhan fungsi utama yang tersedia pada sistem Palm Ventory beserta interaksi antara aktor dengan sistem. Pada diagram ini terdapat 3 aktor utama yaitu pemilik kebun, karyawan, dan juga supplier, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, use case diagram ini berasal dari kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, berikut ini kebutuhan fungsional. Nah, setiap fitur seperti login, mengelola barang, mengelola data barang, kemudian pengajuan barang, pesanan supplier, laporan, dan dashboard itu merupakan hasil dari kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, seluruh use case tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi. Nah, contohnya registrasi akun. Di sini kami membuat halaman registrasi. Kemudian untuk melakukan forgot password, di sini juga melakukan halaman pengimplementasian halaman forgot password. Kemudian untuk dashboard pemilik kebun, di sini kami juga membuat halaman untuk dashboard pemilik kebun. Nah, jadi setiap use case diagram yang ada di sini melihat dashboard, laporan, manajemen pengguna, konfirmasi pengajuan itu sudah kami terapkan di dalam implementasian hasil web sistem kami. Nah, jadi nama aktor, nama fitur, serta hak akses yang terdapat pada use case diagram sudah konsisten dengan implementasi sistem sehingga tidak terdapat perbedaan antara dokumen perancangan dan aplikasi. Nah, sebagai contoh satu lagi, ini kan pada karyawan kita lihat nih dashboard karyawan. Di sini untuk sidebar-nya ada dashboard dan pengajuan barang. Melihat dashboard karyawan serta melakukan pengajuan barang, jadi sudah konsisten. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian tabel untuk daftar kelas yang kami terapkan dalam sistem Palm Ventory. Di sini ada metode utama, terus kelas variabel utama. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi pada file out controller ini terdapatlah metode-metode tersebut. Nah, jadi nanti inilah yang akan diterapkan pada untuk pembuatan sequence diagram. Nah, pada tahap implementasi ini, setiap kelas direalisasikan menjadi komponen React, model, controller, service, maupun fungsi yang berinteraksi dengan Supabase, karena kami menggunakan database yaitu Supabase. Nah, metode yang terdapat pada kelas seperti create, update, delete, login, maupun fetch, data telah diimplementasikan dalam kode program. Nah, nama kelas, atribut, dan metode dibuat konsisten dengan struktur kode sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Jadi nanti ini akan dibuktikan dengan kita membuka sequence diagram. Jadi di sini sudah sesuai semua yang akan kami implementasikan ke dalam laporan serta pengimplementasian sistem. Nah, kemudian pada bagian ERD, ERD ini yaitu Entity Relationship Diagram menjelaskan struktur basis data beserta hubungan antara tabel yang digunakan dalam sistem Palm Ventory seperti yang bisa kita lihat. Nah, ERD ini berasal dari kebutuhan penyimpanan data yang muncul dari seluruh use case. Relasi tersebut diimplementasikan pada database Supabase menggunakan primary key atau foreign key. Nah, nama tabel, atribut, dan relasi yang terdapat pada ERD sudah sama dengan database yang digunakan pada aplikasi. Nah, kemudian masuk ke dalam bab 2 perancangan data yaitu dengan struktur database. Nah, jadi di bagian ini semua menjelaskan struktur setiap tabel yang digunakan dalam sistem beserta tipe data, primary key, dan fungsi-fungsi masing-masing atribut tersebut. Nah, struktur tabel ini berasal dari kebutuhan data pada setiap fitur sistem, yaitu misal barang, untuk kelola barang, pengajuan, untuk pengajuan barang, kemudian untuk pesanan, itu untuk supplier, kemudian laporan, itu untuk history. Nah, seluruh tabel tersebut telah dibuat pada database Supabase dan digunakan secara langsung oleh aplikasi. Nah, selanjutnya untuk perancangan arsitektur, di mana ini menjelaskan bagaimana komponen sistem saling berinteraksi mulai dari pengguna, front end React, back end Supabase, hingga database PostgreSQL.
SKPL. Nah, arsitektur ini berasal dari kebutuhan teknis sistem yang telah ditentukan pada tahap perancangan. Nah, pada implementasi pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Nah, yang pertama ini untuk arsitektur yang kami rancang yaitu adalah lapisan antarmuka pengguna, lapisan logika bisnisnya, kemudian lapisan penyimpanan data menggunakan Supabase. Kemudian di sini ada lapisan deployment. Kami di sini menggunakan Vercel yang sistem kami akan dideploy menggunakan Vercel agar bisa diakses menggunakan smartphone atau desktop. Nah, seluruh komponen yang terdapat pada arsitektur ini, perancangan arsitektur ini telah digunakan pada implementasi aplikasi sehingga rancangan dan sistem yang dibangun tetap konsisten. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa diagram ini tidak hanya digunakan seluruh diagram dalam file DPPL ini tidak hanya digunakan sebagai dokumentasi perancangan, tetapi juga menjadi acuan implementasi. Nama fitur, aktor, kelas, tabel maupun metode yang terdapat pada rancangan telah dibuat konsisten dengan implementasi aplikasi sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara SKPL, DPPL, database, beserta kode program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsionalitas pertama yang menjadi tanggung jawab saya yaitu penerangan. Jadi, fitur ini berasal dari produk Backlog PB02 yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Untuk mengelola data barang stok secara digital, kebutuhan ini muncul pada proses penjualan sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahpahaman serta kesulitan dalam mengurus software yang dilakukan SKPL. Ini kebutuhan
penjelasan fitur, di sini saya mengambil fitur pada role supplier, yaitu kelola pesanan supplier. Fitur ini berasal dari produk backlog PB8, yaitu sebagai supplier saya ingin mengelola pesanan yang masuk dari pemilik kebun. Dan pada SKPL sendiri itu terdapat kebutuhan fungsional KF8, yaitu supplier dapat mengelola pesanan barang. Lalu, pada use case diagramnya, fitur ini direpresentasikan oleh use case kelola pesanan dengan aktor supplier. Pada use case deskripsinya sendiri, supplier membuka menu kelola pesanan, lalu sistem menampilkan daftar pesanan yang masuk dari pemilik kebun. Nah, supplier dapat memilih aksi terima ataupun tolak pesanan. Kemudian ketika diterima, supplier akan mengkonfirmasi pengiriman pesanan. Nah, pada activity diagram, proses ini dimulai dari menampilkan daftar pesanan dari pemilik kebun hingga perubahan status pesanan berhasil disimpan. Lalu, pada kelas diagram sendiri, proses dimulai. Fitur ini melibatkan kelola pesanan controller dan juga kelola pesanan model. Nah, lanjut ke sequence-nya. Sequence diagram ini terdapat interaksi antara supplier, halaman kelola pesanan controller, kelola pesanan model, dan juga terakhir adalah supabase client. Lalu untuk IRD-nya, data tersimpan pada tabel pesanan supplier, yaitu menyimpan data pesanan barang kepada supplier, meliputi informasi supplier, detail barang, dan juga yang lain-lainnya. Nah, implementasi fitur ini untuk kode programnya itu terdapat pada file kelola pesanan JSX sebagai view, kelola pesanan model untuk model database-nya, dan juga terakhir ada kelola pesanan controller. Untuk fitur di aplikasinya sendiri dapat kita lihat pada supplier. Saya telah login, yaitu pada fitur kelola pesanan. Di sini dapat tolak ataupun terima. Nah, jika kita terima, kita pencet akan mengerti dan mengirim. Dan kita akan membuat tanggal pengiriman. Lalu, fitur kedua yang akan saya jelaskan tetap pada role supplier, yaitu fitur status pengiriman. Fitur ini berasal dari produk backlog pada PB09. Sebagai supplier, saya ingin memperbarui status pengiriman barang yang telah sampai. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri pada SKPL itu terdapat pada KF17. Supplier dapat melihat dan mengubah status pengiriman barangnya. Lalu, pada use case diagramnya, fitur ini direpresentasikan oleh melihat status pengiriman, yaitu pada aktor supplier. Nah, untuk alur use case deskripsinya sendiri menjelaskan yang pertama yaitu jalannya supplier membuka status pengiriman, memilih pesanan yang sedang dikirim, kemudian memperbarui status menjadi barang telah sampai, hingga menunggu konfirmasi dari pemilik kebunnya. Oke, kita lanjut ke activity diagramnya. Activity diagram ini dimulai dari membuka fitur status pengiriman, sistem menampilkan daftar pesanan, dan supplier memilih pesanan yang sedang berstatus dikirim, hingga sistem menampilkan perubahan status pengirimannya. Oke, pada kelas diagramnya, fitur ini melibatkan file status pengiriman controller dan juga status pengiriman model. Lanjut ke sequence diagramnya. Di sini terjadi interaksi antara supplier, halaman pengiriman, dan juga status pengiriman controller serta status pengiriman model.
pada tabel IRD-nya, fitur ini disimpan pada tabel pesanan supplier. Untuk implementasi fitur ini pada kode programnya itu untuk tampilan ada di status pengiriman JSX, lalu modelnya di status pengiriman model, dan untuk controllernya itu ada di status pengiriman controller. Nah, untuk fitur di aplikasinya itu seperti di tampilan ini. Kita masuk ke status pengiriman, ini ada aksi status yang sedang dikirim. Nah, kita dapat memperbarui dengan klik barang sudah sampai. Oke, maka di sini akan ada aksi menunggu konfirmasi dari adminnya. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang ada pada karyawan, yaitu dashboard karyawan. Nah, fitur ini berasal dari produk backlog dengan kode 10, yang dimana sebagai karyawan saya ingin mengakses dashboard ringkasan sesuai peran saya. Nah, pada SKPL merupakan kebutuhan fungsional KF11 yang dibuktikan pada dokumen SKPL berikut ini merupakan bukti pada dokumen SKPL yang menerapkan fitur karyawan dashboard karyawan. Nah, pada use case diagram, fitur ini direpresentasikan oleh use case dashboard karyawan dengan aktor karyawan. Nah, alur pada use case description pada dashboard karyawan ini di sini pada use case description pada dashboard karyawan, yaitu menjelaskan bahwa setelah login, karyawan membuka dashboard untuk melihat total stok barang, jumlah jenis barang, status pengajuan, grafik barang keluar, kemudian dapat menuju ke halaman stok barang. Nah, pada activity diagram, sistem mengambil data dashboard lalu menampilkan ringkasan informasi kepada pengguna. Nah, pada kelas diagram, fitur ini melibatkan karyawan dashboard controller, kemudian karyawan dashboard model. Kemudian pada sequence diagram terdapat interaksi antara karyawan, halaman karyawan dashboard controller, dan karyawan dashboard model. Nah, berikut ini merupakan sequence dari dashboard karyawan yang melibatkan karyawan dashboard controller, karyawan dashboard model, pengajuan barang model, dan juga kemudian database klien. Nah, data dari dashboard diambil dari tabel barang dan pengajuan karyawan pada database. Nah, pengimplementasian kode pada dashboard karyawan yaitu ada pada view ada karyawan dashboard, kemudian karyawan dashboard model untuk model, dan kemudian untuk controller karyawan dashboard controller. Nah, untuk tampilan yang diterapkan yaitu ini, halaman dashboard yang menampilkan grafik, total stok jenis barang disetujui hari ini menunggu persetujuan. Oke, selanjutnya pada fitur pengajuan barang, di sini fitur selanjutnya, fitur ini berasal dari produk backlog yaitu PB05, yang dimana termasuk kebutuhan fungsional pada SKPL itu terdapat pada KF04 dan KF14. Untuk pembuktiannya, nah di sini KF04, kemudian ini kan karyawan dapat mengirim form barang, kemudian di KF14 ini karyawan dapat melihat stok barang. Nah, pada use case diagram, fitur ini direpresentasikan oleh use case pengajuan barang dengan aktor karyawan. Nah, pada use case description dijelaskan bahwa karyawan, sebentar untuk cara pembuktiannya. Nah, di sini pada use case description pengajuan barang oleh karyawan dijelaskan bahwa karyawan membuka menu pengajuan barang, melihat stok yang tersedia,
kemudian mengisi formulir permintaan barang, kemudian sistem melakukan validasi dan menyimpan pengajuan dengan status pending. Nah, pada activity diagram proses dimulai dari melihat stok barang hingga pengajuan berhasil dikirim. Nah, pada kelas diagram fitur ini melibatkan pengajuan barang controller, kemudian pengajuan barang model, dan pada sequence diagram itu terdapat interaksi. Pada sequence diagram terdapat interaksi antara pengajuan barang controller, pengajuan barang modal, kemudian dengan database yaitu Supabase klien. Nah, pada IRD data disimpan pada tabel pengajuan karyawan. Untuk pengimplementasian kode pada tampilan untuk pengajuan barang karyawan yaitu pada view pengajuan barang, ini kodenya, kemudian untuk pengajuan barang model, dan juga pengajuan barang controller. Nah, untuk tampilannya berikut ini. Menampilkan stok barang gudang, terus form permintaan barang, kemudian riwayat pengajuan.